Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini adalah video lanjutan tentang pembelajaran tema 3 ya. Tema 3, subtema yang kedua, berjudul wujud benda. Nah, sekarang video bagian kedua. Kita awali video pembelajaran kali ini dengan ayo mencoba. Simak penjelasan berikut ini. Air adalah benda cair yang sering kita temui. Coba sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Ya, ada minyak, ada kecap, ada saus, ada sirup, dan lain sebagainya. Coba, pernahkah kamu melihat air di dalam gelas kemudian tumpah? Nah, coba bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah tadi sama dengan air yang masih ada di dalam gelas? Coba perhatikan apakah bentuknya sama. Nah, lakukan kegiatan berikut ini untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Ya, kita siapkan alat dan bahannya sesuai dengan petunjuk berikut. Alat dan bahan. Yang pertama, air dan minyak goreng. Yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. Dan yang keempat, kantong plastik. Nah, coba silahkan masukkan benda-benda cair, yaitu air dan minyak goreng tadi, ke dalam wadah-wadah yang telah kalian siapkan ini. Nah, apakah bentuk air yang dimasukkan ke dalam gelas, bentuk air yang dimasukkan ke dalam ember, bentuk air yang dimasukkan ke dalam kantong plastik itu selalu sama? Nah, siapkan kesimpulan dari percobaan kalian. Nah, anak-anakku, setelah kalian melakukan percobaan tadi, catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel. Silahkan tampilan berikut ini kalian pause atau kalian jeda. Kolom yang pertama berisi nomor, kolom yang kedua berisi nama benda, ya, benda cair yang kalian gunakan untuk percobaan tadi. Kolom berikutnya bentuk berubah sesuai wadah, benar atau tidak. Nah, misal tadi air, bentuknya berubah sesuai wadah, iya atau tidak. Kalau iya silahkan dicentang, kalau tidak silahkan disilang. Nah, kolom berikutnya adalah bentuknya tetap walaupun berubah. Nah, benar enggak dengan benda yang kalian amati tadi? Kalau benar kalian centang, kalau salah kalian beri tanda silang. Kemudian kolom berikutnya dapat digenggam. Nah, benda tadi bisa digenggam tidak? Kalau iya silahkan dicentang, kalau tidak silahkan disilang. Kolom yang terakhir tidak dapat digenggam. Nah, nanti benda yang telah kalian lakukan percobaan tadi apakah bisa digenggam atau tidak, ya. Silahkan diberi tanda sesuai dengan hasil percobaan kalian. Nah, dari hasil percobaan kalian coba simpulkan sifat benda cair. Nah, benda cair mempunyai sifat titik-titik dan sifat titik-titik. Waktunya berolahraga. Perhatikan anak-anak, sebelum kalian melakukan olahraga, sebaiknya kalian melakukan pemanasan. Ya, apa sih guna pemanasan itu? Pemanasan kita lakukan agar otot-otot kita tidak kaku. Jadi kita tidak mudah cedera. Nah, dan yang paling penting sebelum melakukan kegiatan, berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Perhatikan petunjuk berikut ini. Buatlah 2 barisan dan pantulkan bola kepada teman di seberangmu. Perhatikan gerakan bola berikut ini. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan olahraga secara bersama-sama, Ustadz mau tanya, bagaimana rasanya melakukan pekerjaan secara bersama-sama?
Pasti lebih menyenangkan bukan? Lebih cepat selesai, lebih mudah dilakukan, ya, lebih ringan. Nah, adalah kebiasaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kebiasaan yang sangat luhur, budi pekerti yang luhur, kebudayaan yang sudah ada pada zaman dahulu kala. Kebiasaan itu adalah gotong royong. Nah, gotong royong merupakan kebudayaan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Coba sebutkan 3 manfaat gotong royong menurut pengamatanmu. Nah, setelah kalian mengetahui manfaat gotong royong tadi, tuliskan contoh kegiatan di lingkungan sekitarmu, kemudian di rumahmu, dan di sekolah. Kita lanjutkan pengamatan wujud benda berikutnya. Ya, kali ini kita akan mengenal benda gas lebih dekat. Ya, coba kalian hirup udara. Nah, udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara tadi? Ya, udara yang kamu hirup tadi. Nah, bentuk udara tidak dapat dilihat. Nah, tetapi apa? Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada beberapa benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan. Kalian bisa melihat awan? Bisa. Awan putih, awan hitam. Nah, kemudian asap. Ketika kalian sedang membakar sampah, ya, kemudian keluar asapnya. Nah, itu juga contoh dari benda gas. Yuk kita lakukan percobaan yang pertama, yaitu mengetahui sifat benda gas. Lakukan bersama keluargamu, bersama kakak, adik, atau saudara yang lainnya. Persiapkan alat bahan berikut ini. Yang pertama adalah kantong plastik bening, kedua balon. Nah, coba tiup kantong plastik bening tadi, kemudian coba tiup balon tadi. Coba lakukan pengamatan dari bentuk udara yang kalian masukkan ke dalam kantong atau ke dalam balon tadi. Bentuknya bagaimana? Nah, seperti percobaan sebelumnya, silahkan tampilan berikut ini kalian pause, kalian jeda, buatlah tabel seperti yang ada pada tampilan berikut ini. Nah, masukkan hasil pengamatanmu ke dalam tabel ini. Setelah itu, dari hasil percobaan kalian, coba simpulkan sifat benda gas. Ya, benda gas mempunyai sifat titik-titik dan titik-titik. Kita lanjutkan percobaan yang kedua. Nah, kalau tadi kita mencoba, kalau tadi kita melakukan percobaan, kita amati tentang bentuk benda gas, sekarang benda gas mau kita timbang. Ya, benda gas mau kita timbang. Perhatikan petunjuk berikut ini. Percobaan yang kedua masih lakukan bersama keluargamu. Bisa bersama ayah bunda, bisa bersama kakak atau adik atau saudara yang lainnya. Alat yang dibutuhkan: 1. Benang secukupnya, 2. Balon 2 buah, dan 3. Sebatang lidi atau kayu yang tipis. Nah, perhatikan, pertama-tama kalian tiup 2 balon ya dengan tiupan yang sama besar. Kemudian kalian tali ujungnya dengan benang tadi. Nah, kemudian ikat ujung benang dengan ujung lidi atau kayu yang kecil tadi. Nah, perhatikan di tengah-tengah lidi tadi, ya kita buat titik tumpu. Misal kita pegang dengan pegangan yang tidak terlalu kuat ya. Nah, dari situ kita akan bisa menimbang kedua balon tadi. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, salah satu balon kita kempeskan. Nah, ya lakukan timbangan seperti tadi. Nah, sekarang apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah balon yang masih utuh ya, itu akan turun ke bawah, sedangkan balon yang kempes akan naik ke atas. Artinya ya, balon yang masih utuh tadi lebih berat dibandingkan dengan balon yang sudah kempes.
Berikutnya, nah ini tadi kan kita sudah belajar cara menimbang ya, tetapi benda yang kita timbang benda gas. Nah, sekarang kita akan mempelajari alat-alat untuk menimbang. Ternyata alat untuk menimbang itu banyak macamnya ya, banyak macamnya dan mempunyai kegunaan masing-masing ya. Nah, jadi ketika kita mau menimbang suatu benda, kita harus perhatikan timbangan mana yang cocok untuk menimbang benda tadi. Jangan asal pakai timbangan, harus kita sesuaikan dengan alat yang cocok. Yang pertama adalah timbangan beras. Nah, kalian lihat, kemudian timbangan kue, timbangan badan, timbangan warung, timbangan neraca, dan timbangan gantung. Nah, masing-masing timbangan ini memiliki kegunaan tersendiri. Jangan sampai keliru memakainya. Harus kita sesuaikan dengan benda apa yang akan kita timbang. Ustadz akan mengajak kalian untuk memahami cara memakai timbangan berikut ini. Perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ini. Coba kita perbesar. Iya, nah kelihatan sekarang di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di belakangnya ada simbol kaki. Nah, kemudian ada jarum merah yang menunjukkan besarnya nilai dari berat benda yang kita timbang atau besarnya nilai dari massa benda yang kita timbang. Nah, apakah satuan berat yang ada pada alat tersebut? Coba diskusikan dengan kedua orang tuamu ya. Selamat berdiskusi. Ayo berlatih. Bantulah Hafsah memilih alat timbangan yang sesuai. Ya. Benda pertama adalah telur ayam. Kemudian ada perhiasan, emas dan lain sebagainya. Kemudian ada dedek bayi. Nah, kemudian alat yang kita siapkan kan ada timbangan warung. Kemudian timbangan gantung dan ada neraca. Ya. Kita coba. Benda yang pertama telur. Nah, telur kita timbang dengan mana? Iya, timbangan warung. Kemudian perhiasan emas. Ya, kita timbang dengan apa? Timbangan gendong. Ya, salah. Yang benar dengan neraca. Nah, dedek bayi ya ini sedang di posyandu. Ya, kita timbang dengan timbangan gantung. Ayo jangan sampai salah. Jangan sampai didik bayi kita masukkan ke timbangan warung ya, nanti akan dimarahi yang punya warung nanti. Alat berikutnya yang kita siapkan ada timbangan beras, kemudian ada timbangan kue, kemudian ada karung beras dan ada tepung. Nah, mana yang kita gunakan? Ya, yang pertama karung kita timbang dengan timbangan beras. Ya, benar. Dan sisanya adalah tepung tadi kita timbang dengan timbangan kue. Nah, ini mbak-mbak yang sering bantu membantu Umi membuat kue pasti bisa menjawab dengan benar. Barakallahu fiikum. Ayo memahami. Banyak asap di sekitarmu. Misal asap kendaraan, hasil pembakaran sampah, dan asap dari sebuah pabrik. Sekarang, apakah wujud dari asap itu? Ayo. Asap berwujud gas. Hafsah membaca berita tentang kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015.
Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Kita saksikan cuplikan berita berikut ini. Ayo membaca, bacalah teks berita berikut ini. Silahkan kalian jeda atau kalian pause pada tampilan ini. Kemudian setelah kalian selesai membaca, alangkah baiknya kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Soal-soal yang berhubungan dengan bacaan yang telah kalian baca. Yang pertama, apa pesan Presiden menurut berita tersebut? Kedua, mengapa gotong royong diperlukan untuk menanggulangi kebakaran hutan? 3. Apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mengurangi kebakaran hutan selain dengan gotong royong? 4. Tuliskan pengalamanmu dalam bergotong royong. Silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan pendalaman materi. Kita akan mendalami materi berkaitan tentang satuan ya. Ada beberapa satuan massa atau yang sehari-hari kita sebut berat ya. Yang sehari-hari kita sebut berat itu sebenarnya adalah massa ya. Nah, banyak sekali satuan berat. Kali ini kita akan mengenalkan 3 nama satuan berat ya. Kali ini kita mempunyai satuan kilogram atau disingkat dengan kg, kemudian gram disingkat dengan gr, dan satuan ons. Perhatikan ketiga satuan ini saling berhubungan dan ketiga satuan ini bisa kita saling konversikan, kita ubah ke bentuk yang lain. Nah, gambar yang pertama, perhatikan kita menimbang gula ya. Kita menimbang gula seberat 1 kg. Ternyata di timbangan kita menunjukkan 10 ons. Nah, jadi gula yang tadinya 1 kg, jika kita ubah ke satuan ons itu sama dengan 10. Ya, artinya 1 kg sama dengan 10 ons. Timbangan berikutnya kita pakai timbangan kue yang menggunakan ukuran gram. Kita memiliki beras sekarang. Beras seberat 1 kg. Beras seberat 1 kg ini kita timbang pakai timbangan yang gram. Ternyata jarum merah menunjukkan angka 1000 gram.
Jadi artinya 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian kita masih menggunakan timbangan kue untuk gram. Nah, kita punya tepung 1 on. Tepung 1 ons tadi kita timbang, jarum merah menunjukkan angka 100. Nah, artinya 1 ons itu ternyata sama dengan 100 gram. Nah, hafalkan anak-anak konversi dari satuan massa ini atau satuan berat ini. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, sekarang kita akan mencoba kehebatan kalian. Nah, berikut ini akan Ustadz berikan soal-soal yang dapat kalian kerjakan berhubungan dengan konversi. Kerjakan latihan soal berikut ini. Yang pertama, 2 kilogram sama dengan berapa ons? 2, 5 ons sama dengan berapa gram? 3, 6.000 gram sama dengan berapa kilogram? 4, 3.200 gram sama dengan berapa ons? 5, 700 ons sama dengan berapa kilogram? Silakan kerjakan di buku tulis kalian. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita tiba pada penghujung video kali ini ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan kali ini ya mudah untuk kalian pahami ya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.